Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Radio Islami, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna, ngebahas kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Hari ini kita masuk ke bab ke-27, yaitu tentang cara Rasulullah tertawa. Nah, mungkin kamu pernah ngebayangin gimana sih ekspresi Rasulullah kalau lagi senang, kalau lagi ketawa bareng para sahabat. Apakah beliau tertawa terbahak-bahak? Apakah beliau hanya tersenyum simpul? Sehangat apa sih ekspresi wajah beliau saat tertawa? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Karena cara seseorang tertawa itu mencerminkan jiwanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling lembut jiwanya, paling dalam rasa tawadhu'nya, dan paling tinggi akhlaknya, bahkan dalam hal sesederhana tertawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Harits bin Jaz Az-Zubaydi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering tersenyum dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Masya Allah, lihat ya, bukan tertawa terbahak-bahak, tapi tersenyum. Bahkan senyum beliau begitu tulus dan menenangkan, sampai-sampai orang-orang di sekelilingnya merasa nyaman hanya karena melihat wajahnya. Dan ini penting teman-teman, karena dalam Islam senyum adalah bentuk sodakoh. Rasulullah sendiri yang bersabda dalam hadis lain, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi bisa kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan tipe yang dingin, kaku, atau serius terus, tapi beliau juga manusia yang hangat, ceria, dan mudah tersenyum, tapi tetap dengan penuh wibawa. Imam At-Tirmidzi juga mencatat dalam bab ini beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah tertawa keras sampai kelihatan kerongkongannya. Paling jauh, tertawa beliau hanya sampai terlihat gigi gerahamnya. Ini dikuatkan oleh hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering duduk bersama kami para sahabat dan banyak bercengkrama. Beliau tertawa bersama kami, tapi tertawanya hanya sampai tampak gigi gerahamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah, tertawa beliau pun mengandung adab dan akhlak. Nggak berlebihan, nggak mengganggu, tapi cukup untuk menciptakan suasana bahagia dan kedekatan. Dan perlu dicatat juga ya teman-teman, Rasulullah adalah orang yang paling banyak merenung dan menangis dalam doanya, tapi juga orang yang paling banyak tersenyum di hadapan manusia. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat seimbang. Ketika bersama Allah penuh khusyuk, ketika bersama manusia penuh kasih sayang. Nah, ada satu cerita menarik dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau melihat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Lalu Umar bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aku tertawa karena dua orang dari umatku akan datang di hadapan Allah kelak." Salah satunya berkata, "Ya Rabb, ambillah kezaliman darinya untukku." Lalu Allah berfirman kepada si penuntut, "Lihatlah ke surga." Ia pun melihatnya dan berkata, "Ya Rabb, aku melihat kota-kota emas dan istana-istana untuk para nabi. Untuk siapa itu?" Allah menjawab, "Itu untuk siapa saja yang mampu membayar harganya." Dia pun berkata, "Siapa yang mampu membayarnya?" Allah menjawab, "Engkau." Dia bertanya, "Dengan apa?" Allah menjawab, "Dengan memaafkan saudaramu." Maka ia berkata, "Aku telah memaafkannya ya Rabb." Lalu Allah berkata kepada keduanya, "Ambillah tangan saudaramu dan masuklah ke dalam surga." Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Masya Allah, tertawa Rasulullah bukan karena hal remeh, tapi karena kebesaran kasih sayang Allah dan indahnya sikap memaafkan di akhirat nanti. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad menulis, tertawanya Rasulullah adalah tertawa orang yang penuh cinta dan kelembutan, bukan tertawa orang yang lalai atau main-main. Maka siapapun yang meneladani beliau, hendaklah tertawanya juga mengandung hikmah dan kesantunan. Sementara Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim menegaskan, cara Rasulullah tertawa adalah teladan terbaik dalam menjaga kehormatan, menghadirkan keceriaan tanpa merendahkan diri atau melalaikan jiwa.
Dan satu lagi dari Imam Abu Thayyib Asy-Syamil rahimahullah, beliau bilang, tertawa yang terpuji adalah tertawa yang tidak membuat orang lain resah, tidak mengandung cemoohan, dan tidak melalaikan dari zikrullah. Dan Rasulullah adalah puncak dari semua itu. Jadi, tertawa boleh teman-teman, tapi tetap dalam batasan akhlak. Jangan sampai ketawa kita mengandung sindiran, atau bahkan menyakiti orang lain. Kalau mau niru Rasulullah, cukup banyak tersenyum. Dan kalau tertawa, cukup sampai tampak gigi geraham. Biar tetap anggun, tetap beradab, tapi juga tetap hangat di hati orang-orang sekitar. Nah, itu dia bab ke-27 dari kitab Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Gimana? Keren banget kan akhlak Rasulullah, bahkan dalam hal sesederhana seperti tertawa. Bab ke-28, cara duduk Rasulullah. Kalau kita selama ini hanya mengira bahwa akhlak Rasulullah itu hanya tentang ucapan atau ibadah, hari ini kita akan masuk ke satu sisi yang mungkin jarang dibahas, cara beliau duduk. Iya sahabat, cara duduk. Kita hidup di zaman di mana posisi duduk bisa menggambarkan status. Kursi mewah, sofa kulit, ruangan ber-AC. Tapi bagaimana dengan Rasulullah? Pemimpin paling mulia, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di bumi, bagaimana beliau duduk? Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha pernah bercerita, dan ini jadi pembuka bab ke-28 dalam kitab Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk seperti duduknya orang yang sangat tunduk dan rendah hati. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bayangin, ada seorang perempuan dari kalangan terpandang datang untuk melihat langsung sosok yang dikenal sebagai Nabi akhir zaman. Mungkin dalam bayangannya, ia akan melihat seseorang duduk megah di singgasana, dikelilingi para pengawal. Tapi yang ia dapati justru seorang pria lembut, duduk di tanah dengan postur merunduk penuh kerendahan hati. Qailah sampai gemetar, kakinya goyah, matanya tak sanggup menatap langsung. Bukan karena takut, tapi karena takjub, karena pancaran tawadhu dari Rasulullah begitu dalam, terasa dan menyentuh. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu juga menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami dengan membawa air wudhu. Lalu beliau duduk seperti duduknya orang yang sedang tasyahud dalam salat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Gaya duduk tasyahud itu, teman-teman, bukan gaya duduk yang arogan. Ini posisi paling netral, rendah dan sederhana. Tapi justru dari situ terlihat betapa Rasulullah ingin setara dengan umatnya, tidak meninggikan diri, tidak memamerkan status. Ada satu kisah indah dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, aku sering melihat Rasulullah duduk bersandar pada lututnya atau pada tongkatnya. Duduknya santai tapi tetap berwibawa. Dan jika ada anak kecil lewat, beliau tidak segan untuk tersenyum dan memanggil mereka. Teman-teman, ini bukan cuma tentang fisik duduk, ini tentang hati. Rasulullah tidak sedang berusaha tampil lebih rendah. Beliau memang rendah hati. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fath Al-Bari menyebutkan duduknya Rasulullah mencerminkan tawadhu. Beliau menolak diperlakukan sebagai raja dan memilih menjadi hamba. Kita bisa membayangkan, ya, di zaman sekarang banyak orang bahkan memilih tempat duduk berdasarkan status sosial. Di acara tertentu, kursi VIP terpisah, lebih tinggi, lebih empuk. Tapi Rasulullah, beliau justru duduk di tanah, seringkali tanpa alas. Ada satu kisah mengharukan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Suatu hari, beliau melihat Rasulullah duduk bersama budak-budak di bawah pohon kurma, tanpa pembatas, tanpa jarak. Bahkan mereka saling berbagi makanan. Rasulullah tidak berbicara seperti guru yang menggurui, tapi seperti teman yang benar-benar peduli. Dan dalam satu momen lain, Rasulullah duduk di tanah sambil menjahit sandalnya yang putus. Satu tangan memegang jarum, satu lagi menahan sandal yang usang. Seorang sahabat melihat beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, biarlah aku yang melakukannya." Tapi Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Aku lebih suka melakukan urusanku sendiri." Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, cara duduk seseorang bisa menunjukkan isi hatinya. Orang yang sombong
akan selalu ingin lebih tinggi dari yang lain. Tapi orang yang tawadhu justru merasa tenang di tanah bersama manusia biasa. Dan ini bukan cuma berlaku untuk zaman Nabi. Banyak ulama setelahnya meneladani hal yang sama. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya pernah duduk di lantai tanah ketika mengajar murid-muridnya. Ketika seseorang membawakan kursi, beliau menolaknya sambil berkata, "Ilmu ini harusnya duduk bersama tawadhu, bukan diangkat oleh kesombongan." Atau Imam Malik bin Anas, yang kalau sudah duduk bersama orang-orang miskin di Masjid Nabawi, beliau tidak akan bangun sampai semua selesai berbicara. Walau beliau adalah imam besar, ia lebih suka merendahkan diri karena merasa belum tentu lebih baik dari orang lain. Imam An-Nawawi rahimahullah pun menuliskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sebagaimana umatnya duduk, agar umatnya merasa dekat dan tidak terhalang rasa takut atau malu dalam berbicara. Sahabatku, hari ini kita belajar bahwa tawadhu itu bukan sekadar kata-kata. Ia terlihat dari cara kita berpakaian, berjalan, bahkan duduk. Mungkin kita tidak bisa langsung meniru semua akhlak Nabi. Tapi kalau kita bisa mulai dari yang kecil, dari cara duduk, dari cara menyambut orang lain, insya Allah itu sudah langkah besar menuju teladan terbaik. Jangan remehkan hal kecil, karena akhlak mulia dibangun dari detil-detil seperti ini. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, bantu kami sebarkan. Klik like, share, dan subscribe di channel Radio Islami, supaya kita terus bisa menghidupkan kembali warisan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang sederhana, hangat, dan bisa diterima semua kalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.